Masih di mute, Kak. Oke, sekarang saya jelaskan dulu, boleh di screenshot nanti pada saat kasusnya ya Kak. Baik Kak. Oke, ini kasus 3. Oke, jelas Kak? Bentar Kak. Enggak. Semuanya dulu ya. Pokoknya di screenshot dulu, nanti saya acak lagi mengenai kelompok yang akan didiskusikannya. Oke, 1, 2, 3 SS. Kak, punten lihat sebelumnya, Kak. Aman Kak, aman. Yang sebelumnya Iya, betul. Tadi nggak ke screenshot. atau setelahnya? Sebelumnya. Yang ini. Oh, setelahnya tuh sebelumnya yang tadi yang pertanyaan. Ini setelahnya. Pertanyaannya ini. Oh iya. Ya. Sorry. Sudah ya? Oke. Ini kasus yang 5. Oke, silahkan untuk di screenshot. Sudah? Sudah Kak. Oke, ini pertanyaannya. Oke, hanya satu pertanyaan. Ini kasus ke-4. Silakan di screenshot. Oke, sudah Kak? Sudah. Oke. Ini pertanyaannya. Silakan. Sudah? Belum muncul Kak pertanyaannya? Muncul? Belum. Yang tadi juga kecepatan yang pertanyaan yang studi kasus 5. Oke, ini yang 4 dulu ya. Yang 4. Studi kasus 4, pertanyaannya ini. Sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah di screenshot? Sudah Kak. Oke. Tadi yang diulang itu pertanyaan? Yang kasus studi 3 sama 5 Kak. 3-5 iya kecepatan. Oke. Ini kasus 5, ini pertanyaannya. Sudah. Oke. Tinggal kasus 3 ya. Ini pertanyaan dari kasus ke-3. Oke, Kak, sudah? Sudah Kak. Oke.
Baik kakak-kakak, silahkan berdiskusi di break room. Saya akan coba untuk mengatur kelompoknya. Kakak, kalau diskusinya itu setiap kelompoknya beda kasus atau tiga-tiganya kasus tersebut kita bahas? Mending kita untuk break room 1 kasus ketiga, break room 2 kasus keempat, break room 3 kasus ke 5 ya. Oh iya, break room. Jadi untuk kita efektifkan waktunya. Terus nanti setiap kelompok menanggapi untuk berdiskusi bersama, menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikannya. Oke Kak ya. Baik, Kak. Nanti kita mengetahui break room 1, 2, 3-nya dari... Oke, langsung saya masukkan. Oh iya, baik-baik. Tiga, 6, 8 orang kita ya? Iya Kak, 8. Silahkan Kak.
Baik, sudah selesai Kak untuk diskusinya? Oke, kita efektifkan waktu untuk langsung saja apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari studi kasus yang ketiga. Silahkan untuk studi kasus ketiga kepada kelompok break room pertama tadi, saya persilahkan untuk mempresentasikan. Oke, izin mungkin. Silahkan Kak. Ya, ini boleh share screen atau bagaimana secara teknis? Oh boleh, Apakah boleh Kak. saya harus menyampaikan dulu tadi kronologi dari studi kasusnya sendiri? Boleh, boleh dibacakan. Dibacakan dulu juga tidak apa-apa Kak, biar Atau mungkin secara garis besar ya, saya boleh, sampaikan. boleh. Siap, boleh sekali. Atau barangkali mohon izin juga sebelumnya saya Tania tadi dengan Kak Nenden yang kelompok dengan saya, apakah mau secara teknis menyampaikan? Silakan sama Kak Rizky aja. Iya, mangga Kang, sama Kang Rizky saja. Siap, Iya. terima kasih. Mohon izin untuk semuanya dan mohon izin juga saya baru bisa bergabung tadi, yang sebelumnya saya sempat konfirmasi ini jadi ice breaking ya, untuk mengisi di kegiatan ice breaking, atau mungkin nanti kalau diizinkan berikutnya saya melakukan ice breaking, insya Allah saya isi gitu. Iya, saya sudah merindukan ice breaking dari Kang Rizky ini. Aman, siap, bagus, nanti bisa kita atur. Oke, secara garis besar dari kasus studi kasus yang ketiga di kelompok kami. Jadi di sini ada salah seorang guru yang mengetahui bahwa fasilitas di sekolahnya ini terbatas, namun beliau ingin berusaha memanfaatkan lahan yang ada dari lahan milik PT Perkebunan, salah satu perkebunan. Hanya saja kebetulan pemilik dari PT Perkebunan ini dikenal sebagai orang yang kurang bisa bersosialisasi dan kurang bisa menampung aspirasi dari masyarakat setempat, gitu ya. Nah, salah satunya adalah lahan yang cukup luas yang tentunya bisa digunakan oleh sekolah tersebut untuk kepentingan sarpras olahraga. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan oleh guru tersebut untuk melakukan diskusi gitu ya, dengan meminta kebijakan kepala sekolah gitu untuk melakukan negosiasi dengan pihak PT Perkebunan. Hal itu sudah dilakukan, hanya saja masih belum ada titik terang. Nah, sehingga dari kasus tersebut guru tersebut berupaya mencari solusi yang kiranya masih relate gitu ya, atau masih bisa berhubungan bagaimana nih caranya dengan kita yang punya aset dan potensi gitu di wilayahnya gitu ya. Dia mengajak para orang tua, juga mengajak para pembuat kebijakan untuk mengajak sama-sama seluruh siswa ini untuk melakukan atau menanamkan budaya beraktivitas gitu. Nah, salah satunya dengan upaya kalau misalnya tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas fisik di lahan tersebut, setidaknya guru tersebut mengajak masyarakat atau peserta didik untuk bersepeda dan berjalan kaki gitu ya, melewati taman atau kebun kopi dari PT Perkebunan tersebut gitu, yang secara tidak langsung menuntut aktivitas gerak gitu, kebutuhan gerak anak-anak gitu, juga bisa mendapatkan empati setidaknya gitu ya, ketika nanti menyadarkan pemilik PT Perkebunan untuk bisa mengizinkan gitu ya. Nah, di samping itu pun juga langkah berikutnya guru tersebut melakukan negosiasi secara berkala melalui kepala sekolah gitu ya, dengan menempuhnya melalui pembuatan MOU atau bahkan juga bergerak ke
tahap-tahap selanjutnya gitu yang sekiranya mudah-mudahan bisa berdampak positif gitu demi ter-ACC-nya sekolah tersebut bisa menggunakan fasilitas. Nah, jadi langsung saja mungkin dari apa yang sudah diperoleh dari hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya untuk melakukan share screen. Sebentar Kang, saya stop dulu punya saya. Mangga, punten. Oh sudah, yuk lanjut Kang. Udah bisa? Sudah. Oke. Izin. Nah, di sini jadi pendekatan berpikir tadi kita mendapatkan 3 pertanyaan berupa yang pertama, identifikasi tentang pendekatan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang kedua adalah identifikasi aset apa yang dimiliki oleh sekolah tersebut, yang dimiliki dalam situasi tersebut, dan ketiga jelaskan tentang strategi apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Nah, pendekatan berpikir yang digunakan oleh guru dalam situasi tersebut menggunakan tentunya aset based thinking gitu ya dalam situasi ini, di mana dia berfokus pada potensi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alih-alih hanya melihat keterbatasan, misalnya tidak ada sarpras gitu ya di sekolah. Nah, guru yang bersangkutan ini melihat peluang dalam pemanfaatan lahan perkebunan kopi serta dorongan peserta didik untuk berjalan kaki dan bersepeda sebagai solusi yang positif. Kemudian aset apa saja nih yang dimiliki dalam situasi tersebut? Yang pertama ada aset alam dan fisik, ada aset manusia serta aset sosial. Di mana aset dalam alam dan fisik ini berkaitan dengan area perkebunan kopi yang luas dan lapangan olahraga yang dimiliki PT Perkebunan yang bisa digunakan untuk aktivitas luar ruangan atau olahraga. Dan aset manusianya, Pak Gerak sebagai guru yang proaktif dan inovatif serta peserta didik yang mendukung gagasan pembelajaran di luar ruangan, terbiasa menanamkan gitu ya budaya gaya hidup sehat seperti berjalan kaki dan bersepeda. Kemudian aset sosialnya kepala sekolah yang berwenang dan bisa melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan kopi serta potensi dukungan dari orang tua peserta didik dan komunitas sekolah untuk mensukseskan gerakan berjalan kaki atau bersepeda di sekolah. Nah, sedangkan aset yang bisa dikembangkannya dari alam dan fasilitas yaitu mengusulkan kepada pihak sekolah, kepala sekolah untuk mengadakan pendekatan bertahap atau berkala kepada pihak perkebunan kopi gitu ya. Yang bisa dimulai dengan pertemuan informal, mengajak mereka melihat manfaat sosial dari penggunaan lahan untuk kepentingan pendidikan, ya, tanpa merusak lingkungan. Oh ya, satu lagi, jadi kekhawatiran pihak PT Perkebunan itu dikhawatirkan masyarakat kalau diizinkan bisa merusak. Makanya dia mungkin guru di sini bisa ngasih atau berupaya gitu ya, khususnya nanti melalui kepala sekolah memastikan bahwa tidak ada kerusakan apapun pasca dilakukan kegiatan. Nah, kemudian berikutnya lagi melibatkan komunitas dan orang tua. Ini jelas untuk menambah keyakinan gitu kalau misalnya nanti di situ di lingkungan sekitar ada dorongan dari orang tua, kemudian ada komunitas juga setempat gitu ya yang insya Allah akan betul-betul memastikan tidak akan merusak perkebunan kopi dengan segala potensinya gitu ya. Dan yang berikutnya kolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, tentunya kalaupun misalnya memanfaatkan organisasi masyarakat atau LSM yang peduli pada pendidikan dan lingkungan untuk memfasilitasi dialog dengan pihak perkebunan, LSM dapat bertindak sebagai mediator dan menjembatani kepentingan sekolah dengan perusahaan perkebunan kopi. Ya, untuk negosiasi kreatifnya bisa menawarkan insentif kepada pihak perkebunan kopi seperti menawarkan program edukasi bagi karyawan perkebunan atau menggunakan momen ini untuk mempromosikan corporate social responsibility gitu ya. Mereka dalam pendidikan dan lingkungan. Hal ini dapat menarik perhatian pemilik perkebunan untuk bersikap lebih terbuka terhadap kerjasama antar sekolah. Nah, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reski Adam atas presentasinya dalam menanggapi kasus ketiga
Oke, mungkin dari rekan-rekan dari break room 2 dan break room 3 ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh tim break room 1. Alhamdulillah cukup. Oke, cukup ya. Tidak ada yang akan didiskusikan. Sudah gamblang dan jelas apa yang disampaikan oleh tim break room 1 yang diwakili oleh Kak Reski Adam. Untuk selanjutnya silakan untuk tim break room 2 dipersilahkan. Kak Agi yang presentasi ya. Kak Nurul silahkan dilanjut. Kak siapa tadi satu lagi? Kak Adita ya? Kak Adit tadi ya. Silahkan sama Kak Nurul saja, Kak. Izin share screen dulu. Sudah muncul belum, Kak? Ininya sudah muncul, Kak? Screen-nya. Sudah Kak Nurul, sudah muncul. Sebentar. Baik, suaranya ada? Jelas, Kak. Baik, izin kami dari kelompok 2 menyampaikan studi kasus 4. Nah, di sini studi kasusnya yang diberikan adalah terkait SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan di sini kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, bidang sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Nah, di sini Wakabidang Sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Dan kepala sekolah meminta Wakakurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian pertanyaannya berdasarkan studi kasus keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan. Nah, untuk aset sendiri, kita dari kelompok 2 menganalisis bahwa pertama ada aset lingkungan, di mana disebutkan bahwa letak dari sekolahnya adalah berada di kota besar. Kemudian secara aset finansial, ini pun ada pendanaan dari orang tua dan donatur terkait sumbangsi alat-alat olahraga. Kemudian secara aset sosial, di sini ada orang tua, donatur, dan komite sekolah. Dan aset manusianya di sini terdiri dari guru, peserta didik, kepala sekolah, penjaga sekolah, wakakurikulum, wakasis, dan wakasapras. Dan aset fisiknya di sini adalah sarana, prasarana yang memadai, dan alat olahraga. Itu untuk aset yang muncul di studi kasus keempat. Kemudian pemanfaatannya, kalau dilihat dari studi kasusnya, pertama di sini tidak dimanfaatkan dengan maksimal alat-alat olahraga yang tersedia karena padahal alatnya lengkap, tapi saat olahraga tidak digunakan dan sudah rusak sebelum dipergunakan. Padahal dukungan orang tua, donatur, dan komite sangat suportif terhadap pembelajaran PJOK di
SMA Jiwaraga. Barangkali dari Kak Agi ataupun Kak Aditya ada tambahan boleh disampaikan. Terima kasih. Dari saya cukup, Kak. Sudah jelas. Baik. Kakak Pasil, dari kami dari kelompok 2 cukup barangkali kalau ada tanggapan atau masukan dari kelompok yang lain dipersilakan. Baik, terima kasih Kak atas presentasinya Kak Nurul. Silahkan untuk dari break room 1 dan break room 3 barangkali ada yang ingin ditanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh break room 2. Silahkan Kak. Alhamdulillah cukup. Oke, masih cukup Kak Rizky ya. Oke, Kak Rizky aman. Kak Agi aman, Kak Agi ada yang mau ditanggapi? Dari saya aman, Kak. Oke, kita lanjutkan dulu ke presentasi break room 3. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum, izin Kang fasilitator dan yang lainnya. Alhamdulillah dengan diskusi yang hebat, dengan berjibaku antar argumen yang luar biasa tadi, banyak hal yang disampaikan juga tadi di break room. Secara garis besar mohon maaf saya nggak bisa nampilin ini ya, share screen, mungkin bisa secara garis besar saja. Secara garis besar tadi di studi kasus di 5 adalah ada namanya guru yaitu Bu Hayati. Beliau adalah salah satu guru yang masuk ke dalam desa yang dimana desa itu mengadakan satu mungkin seminar dan lain sebagainya bukannya. Dan di situ pun Bu Hayati itu memegang prinsip bahwa PJOK itu adalah nilai PJOK itu tidak terlepas dari apa yang namanya prestasi. Maksudnya perjauhan antara prestasi dan pembelajaran PJOK. Sedangkan di salah satu yang lain ada yang namanya Bapak Bugar, di mana beliau adalah orang yang mencetuskan atau prinsip beliau adalah mencetuskan PJOK atau ujungnya dari PJOK itu adalah prestasi. Nah di situ terjadi diskusi yang hangat. Di situ mah hangat ya. Kalau kata saya di sini ada sedikit gesekan antara kedua prinsip ini, dan waktu yang diberikan pada forum itu terbatas. Dan di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Jadi di sini setelah kegiatan itu selesai, bahwa Bu Hayati berhasil memaksimalkan aset dengan bisa menyampaikan hal tersebut dengan baik dan bisa diterima oleh orang banyak dengan memanfaatkan forum MGMP yang tanpa menyinggung hal yang disampaikan dari Pak Bugar. Dan setelah itu mungkin dari Bu Hayatinya bisa menyampaikan secara baik-baik dengan Pak Bugar di luar forum dari MGMP tersebut. Mungkin itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari kelompok breakout 3. Itu saja. Terima kasih. Ada tambahan Kang Arya? Pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian atas presentasinya bagaimana bahwa dalam studi kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran bagaimana dalam kasus tersebut kita juga dapat memanfaatkan ketujuh aset tersebut dalam kasus-kasus di sekolah kita nanti. Baik, izin melanjutkan share screen. Kita sebetulnya sudah melewati dari waktu 2 JP kita, Kak.
2 JP kita sudah selesai. Karena rekod tadi sempat terhenti, nanti itu biar saya coba gabungkan untuk memenuhi tugas tatap maya 90 menit ini. Saya coba percepat karena sudah larut malam juga. Ada beberapa slide yang saya anggap sudah terwakili oleh diskusi kakak-kakak. Jadi jika ada pertanyaan silahkan langsung saja dilayangkan ya Kak, terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita bedah melalui diskusi tadi. Oke, sudah muncul ya Kak? Sudah, Kak. Baik. Nah, kakak-kakak semua perlu diingat bahwa ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, aset agama atau budaya, aset fisik, lingkungan atau aset alam, finansial, dan politik. Nah, ini menggambarkan di kasus yang terakhir yang disampaikan oleh tim Breakroom 3 tadi ya. Bagaimana keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran untuk mendorong kepemimpinan murid, kemudian bagaimana komite bersuara untuk menyampaikan kritik, dan kepala sekolah juga sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah demi peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah itu dalam mengatasi tantangan yang ada. Baik, nah mari kita merefleksikan bersama terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Silahkan kakak-kakak boleh menjawab di kolom chatnya saja untuk mengefektifkan waktu 1 menit supaya terrekod ya. Silahkan merefleksikan bersama-sama terkait peran kita, posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki di sekolah kita masing-masing. Baik, dipersilakan Kak untuk menuangkannya di kolom chat. Kak Arya menjawab dengan cara memaksimalkan peralatan ya, memaksimalkan aset fisik yang ada untuk berinovasi di sekolahnya. Mungkin yang lainnya masih berproses. Oke, Kak Nurul sudah masuk. Memanfaatkan sumber daya manusia, oke, yang disesuaikan dengan aset fisik, aset lingkungan, sosial, finansial yang ada di sekolah.
Kak Rizky memberikan esensi penjas dengan apapun alat yang ada di sekolah dengan fasilitas yang terbatas. Oke. Memanfaatkan aset fisik Kak Adita, lingkungan, finansial, sosial, dan manusia. Baik. Kita lanjutkan kembali Kak ya untuk slide selanjutnya. Oke. Barusan kita menjawab, merefleksikan bersama bagaimana posisi kita sebagai guru PJOK di satuan pendidikannya masing-masing. Selanjutnya, oke. Berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada, bagaimana kakak sekalian dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikannya dan strategi apa yang akan dilakukan? Oke. Ini mau menggunakan Padlet atau mau dalam bentuk chat saja? Boleh chat Kak, tapi pertanyaannya belum berbeda slide-nya. Belum Oke. naik. Sudah muncul Kak? Sudah Kak. Oke. Silahkan dituangkan dalam bentuk chat lagi. Bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolahnya dan strategi apa yang akan kakak lakukan. Ini lebih ke realitas di sekolah ya, tidak menggambarkan pemanfaatan aset secara umum, tapi lebih spesifik lagi. Izin Kak, ini langsung di kolom chat. Iya, langsung di kolom chat saja Kak. Kemudian ke Reski, ke Arya, masuk. Oke, Kania dengan berkolaborasinya memanfaatkan aset lingkungan. Oke, 1 menit lagi untuk menuangkan situasi sekolah kita dengan memanfaatkan aset, terutama aset lingkungan, Kanenden. Oke. Oke, ini menarik Kanenden. Sekolahnya memang luas gitu kan? Iya Kang, kebetulan untuk sekolah saya sendiri itu mempunyai lahan yang memang agak luas. Cuma memang dimodifikasi di sekolah saya itu keterluasan itu memang dijadikan sebagian itu perkebunan. Dijadikan lahan untuk perkebunan. Cuma beberapa tempat untuk dijadikan sarana olahraga itu ya lumayan.
karena tempat parkir juga bisa digunakan, termasuk lapangan upacara juga memang tidak terlalu besar, tapi dengan jumlah siswa yang tidak yang lumayan gak terlalu banyak juga, insya Allah cukup itu untuk aktivitas pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Terima kasih yang sudah menuangkan di kolom chat. Oke. Baik, sekarang kita ke tahap selanjutnya, di tahap lakukan. Nah, pada tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Nah, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini yang dilakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Nah, apa saja tugas di tahap lakukan ini? Yang pertama, kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Oke, boleh di screenshot Kak. Yang kedua, kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Oke. Boleh di screenshot. Nah, ini formatnya, aset apa saja yang ingin kakak manfaatkan, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik seperti apa. Oke, kemudian jika membutuhkan keterangan tambahan, silakan diisi di kolom keterangan. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Baik, terima kasih Kak atas pertemuan hari ini. Mungkin untuk terkait tugas dan format penugasan ini, ada yang ingin ditanyakan? Ini lebih jelasnya ada di LMS ya Kak ya? Oke, jika sudah jelas, kita kembalikan ke MC kita untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Silakan Kak Rizky. Baik, oh ya Kak Rizky. Ada Kak Rizky dulu yang present. Untuk pengisian tugasnya itu di kolom di modul 1 titik berapa? Lebih jelasnya. Oke. Tunggu Kak. Di modul 1.6 Kak. Oh iya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan Kak Nurul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Agus yang sudah menyampaikan tugas terkait yang akan harus kita kerjakan. Sebelum kita tutup, barangkali akan ada penarikan kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Nenden. Dipersilakan Kak untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Baik, terima kasih Teh Nurul, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Tatap Maya di tanggal 27 ini dengan pembahasan materi mengenai
pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan, aset based thinking merupakan cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Kenapa harus menggunakan aset based thinking ini? Karena untuk mendorong sekolah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk membangun hubungan yang kuat mengenai sumber daya tersebut dengan tujuan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan, bisa untuk menunjang sekolah supaya menunjang dalam proses pembelajaran. Sehingga capaian pembelajaran pun bisa tercapai untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan alam serta bagaimana aktivitas jasmani itu bisa meningkat peserta didik untuk bisa tetap aktif. Nah, dari pembelajaran pendekatan aset based thinking ini dapat membantu guru untuk mengembangkan potensi diri dalam hal aktivitas jasmani serta peserta didik diajarkan untuk meningkatkan gerak tubuh manusia melalui aktivitas jasmaninya, serta pendekatan aset based thinking dapat membantu sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin dari Akang Teteh yang lain bisa mau menambahkan, takutnya ada yang terlewat untuk menarik kesimpulannya, mangga. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nenden ya, Masya Allah hasil simpulannya. Ya, tadi juga ada beberapa aset juga ya, dari mulai manusia, fisik, lingkungan, dan yang lainnya yang memang ternyata cakupan aset itu luas ya, yang memang bisa kita implementasikan juga dalam pembelajaran olahraga. Nah, baik, mungkin kalau tidak ada tanggapan yang lain untuk pertemuan malam hari ini, kita akan cukupkan dan kita akan sempurnakan dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Adita. Dipersilakan Kak. Baik, Kak Nurul. Ya teman-teman, mari kita berdoa, sikap berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih hari ini kami sudah selesai berdiskusi bersama, mendapatkan penguatan pemahaman. Semoga untuk melanjutkan tugas-tugas kami diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga terus kuatkan kami untuk membersamai peserta didik di sekolah masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Kak Adita, dan tidak lupa juga kita sama-sama membacakan hamdalah kakak-kakak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf dari saya jika ada kekurangan. Selebihnya saya serahkan kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan kakak-kakak sekalian masih bertahan di Jimit kali ini. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan motivasi untuk tholabul ilmi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan tidak lupa untuk terus membuka LMS-nya, dipelajari lagi, kemudian dipenuhi tugas-tugasnya. Ya Kak ya? Baik, tiba saatnya untuk ke sesi foto bersama. Silahkan sesi dokumentasi. Baik Kak. Siapa kali ini? Kak Nurul lagi atau bergantian? Boleh. Oke. Boleh, baik Kak. Oke, Kak Reski, Ini penata ya, gaya. Kak Rizky ada gaya lain, Kak Agi? Kami ya biasanya nih. Bangga. Saya ngikut, Kak. Oke. Kemarin hormat, sekarang Jabar Caang gini nih lagi. Like. Lagi musim gini kalau sekarang di. Gitu, boleh. Silahkan. Ya, oke, boleh. Jabar Caang. Kelima jarinya. Kiri kanan ya? Saya Kanan. Boleh bebas tangan kanan Jalan. kiri. Yang lagi tidak cedera aja. Tangan. Siap. 1, 2, 3. Oke.
Lagi 1, 2, Oke, jadi 3. Oke, cukup. baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Tetap semangat, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Benarnya dari Allah, salahnya berasal dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Terima nuhun, kasih. Kang. Atur nuhun Terima kakak. kasih. Nuhun Nuhun sedayana. Dadah. Sehat-sehat. Amin. Terima Dadah. Atur kasih. nuhun. Kak Agus, Ya, Kang. Kak Dery juga sama jadi fasilitator.